saya ini mengatakan begini, sejak dulu sampai hari ini dan sampai dunia ini kiamat, yang namanya riba itu tidak akan pernah menjelma menjadi halal, ya kan? Wa halallahu al-bai'a harramar riba. Nah, cuman yang menjadi soal, ulama itu berbeda dalam hal kira-kira mana persoalan yang bisa dimasukkan dalam kategori riba, mana persoalan yang kira-kira tidak masuk, gitu. Ya, termasuk nih contohnya yang kita sebutkan, misalnya bank, ada bunganya misalnya kan, itu faidah. Ada ulama yang mengatakan pokoknya kullu syai'in jarra fihi naf'an fa huwa riba. Segala sesuatu yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba. Itu kaidah yang biasa dipakai oleh sebahagian ulama yang memang sedikit agak sensitif terhadap riba. Pokoknya nengka tambahannya riba itu. Kullu syai'in jarra fihi naf'an fa huwa riba. Riba itu. Kayak riba ziyadah, ada penambahan. Ya. Nah, sekarang ada juga ulama mengatakan kalau bunga bank itu belum tentu, itu betul tambahan tapi belum tentu masuk dalam kategori riba. Apa alasannya? Alasannya dulu itu kalau kita bicara tentang riba, ya itu adalah penambahan disebabkan karena tenggak waktu. Tenggak waktu disebut dengan riba nasi'ah. Misalnya ini upin rengi dui 100 sembuh. Kapan dibayar? Hari Senin depan. Pas hari Senin depan narapin itu waktu natawajen rentak mungkin tak dampengen enggak depa gaga kesi. Jadi agak pedangi maka dekat dia nama gaga walengi waktu dua ngeso tapi dengan catatan tak tambah itu namanya riba nasi'ah karena ada tenggak waktu, ya konsekuensinya nambah. Makanya di dalam sejarah itu disebut riba nasi'ah. Yang pertama pelakunya termasuk adalah pamannya Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua, orang dulu itu pinjam meminjam karena tujuannya hanya satu, konsumtif. Persoalan makan saja. Sekarang beda kan? Ni kata melo kami rebangi. Saya sering lihat ada orang parkir di depan ban itu Fortuner. Napa pakai? HP-nya itu 10 juta. Tamai bangi ternyata minder nih. Padahal mobilnya Fortuner. Ya, berarti kan dia pergi ambil uang di bank itu, minjam uang bukan untuk dimakan, tapi untuk apa? Pengembangan usaha kan? Nah, dari sisi inilah yang dilihat oleh sebagian ulama sehingga kemudian mengatakan selama qard, ya, qard itu artinya pinjaman itu, ya, itu bukan tujuan konsumtif maka itu boleh. Itu ada sebagian ulama mengatakan. Nah, kesimpulannya, ya, kalau kita bicara tentang bunga bank, memang banyak ulama yang mengatakan pokoknya haram, ya kan? Tapi pada waktu yang sama dan juga yang melihat dari sisi yang lain bahwa tidak selamanya, karena dulu beda dengan sekarang. Dulu orang minjam nasabah nikmat toga kasih makanan nasi, ya maku ko tahu Muhammad, angkani pompa bensinna, angkani swalayanna, angkani agan nabi macam-macam, tapi lokam mobil malah semua lokam mindre, ya kan? Mainan lokam mindre, sabak melo tambah swalayannya, melo tambah pompa bensinnya. Nah, yana rumah tu maki wasele, ada budgetnya
satu bulan misalnya dapat 1 juta, diambil 500.000, dikasih bank 500.000. Di sini untung, di situ senang, gitu kan? Nah, itulah yang dilihat oleh sebagian ulama. Yang ketiga, sistem pengkreditan kita sekarang, kredit yang card, itu mengacu pada nilai duit, bukan emas. Kasih uang 100.000, ya, kalau sekarang 100.000 saya beli kamera, tapi karena kita pinjam 1 bulan baru dibayar 100.000, saya beli kamera, tidak cukup lagi. Padahal 100 matoro sebut interest, 100 matoro sebut beli, ya kan? Tapi saya sudah mau belanja yang 100.000 itu tidak kena kamera lagi. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Pasti dia welopin rengingi komaku keadaannya manrasek. Ya, makanya itulah ulama ada yang melihat, ya, utang piutang itu yang dilihat bukan angka nominalnya tapi kekuatan belinya. Jadi ulama fikih itu mengatakan harus dilihat ada kuwa syira'iyah dengan kima ismiyah. Kuwa syira'iyah itu artinya kekuatan beli, kima ismiyah artinya nomor tertulis. Urasa-rasa ya maku kotawe kumapin rengi bukan yang pertama yang dia mau pakai. Maka ada nomor itu indreng, pak nomor indreng mengatai dia itu lupin rengi, walengi cek di miliar. Maka kita wajahi 1 tahun kemudian 1 miliar karena nomor, siapa yang rugi? Pasti rugi kak. Maka naman ka rugi kina cek 5 miliar upali sungai masalahnya mendre mana ngalin na barangnya itu. Karena kita meminjamkan nomor, tapi kalau kita meminjamkan kekuatan beli 1 miliar sama dengan 1 bangunan begini besarnya, nanti saya pinjamkan 1 tahun kemudian kasih kembali, wah ini tidak cukup nih kalau 1 miliar begini, harus 1 miliar 100 juta. Nah, berarti kekuatan belinya harus dikembalikan. Itulah yang terjadi sekarang. Yeah.